Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Sunan Giri, Surabaya. Kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah MSDM 2 untuk menjelaskan materi dengan judul pengelolaan SDM. MSDM sendiri adalah proses pengelolaan manusia melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karir, keselamatan dan kesehatan, serta menjaga hubungan industrial sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan lain. Fungsinya adalah untuk menentukan apa yang diinginkan manajer terhadap karyawan, mencari dan melatih karyawan yang cakap untuk melakukan pekerjaan yang diinginkan manajer secara efektif dan memeriksa secara berkala seberapa baik mereka melakukannya. Kegiatan manajemen sumber daya manusia menurut Kasmir dibagi menjadi 8, yaitu langsung saja yang pertama adalah analisis jabatan. Analisis jabatan untuk mencapai tujuan organisasi perlu menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, analisis jabatan dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan menganalisis data dan informasi dari suatu jabatan yang akan diberikan kepada calon karyawan. Yang pertama ada uraian jabatan. Dalam uraian jabatan sudah dijelaskan secara lengkap keterangan tentang jabatan yang ada serta segala sesuatu yang berkaitan tentang jabatan tersebut. Isinya yang pertama adalah identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan kerja, bahan, alat dan mesin yang digunakan, dan kondisi kerja. Ada spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan meliputi persyaratan pendidikan, persyaratan pelatihan, persyaratan pengalaman, persyaratan psikologis, dan persyaratan khusus lainnya. Selanjutnya ada perencanaan tenaga kerja. Yang kedua ada perencanaan tenaga kerja. Adalah kegiatan merencanakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan analisis jabatan yang sudah dibuat. Jadi setelah membuat analisis jabatan, kita membuat perencanaan tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Perencanaan kerja diperlukan perusahaan karena beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan karyawan baru karena ada pembukaan cabang baru atau pendirian usaha baru lainnya. Yang kedua, adanya karyawan yang keluar karena pensiun atau keluar sendiri atau dikeluarkan perusahaan. Yang ketiga adalah pertimbangan lainnya. Dalam hal ini digunakan supaya perusahaan tidak kelebihan atau kekurangan karyawan. Selanjutnya yang ketiga ada pengadaan karyawan atau penarikan dan seleksi. Hal ini adalah upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau kebutuhan perusahaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Setelah adanya pengadaan karyawan, setelah adanya penarikan, maka hal yang selanjutnya adalah seleksi. Seleksi sendiri adalah suatu proses untuk memilih dan mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan organisasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk menduduki jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam proses seleksi yang dilakukan meliputi beberapa hal, yaitu seleksi surat lamaran, tes umum, wawancara, psikotes, dan sampai tes kesehatan dan beberapa tes lainnya. Setelah adanya penarikan dan seleksi, kemungkinan ada pelamar yang dapat lolos. Ada dua kemungkinan. Ada dimasukkan karyawan yang lolos dimasukkan dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah mereka yang lolos dan langsung menduduki suatu jabatan dan pekerjaan dalam perusahaan itu karena mereka sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Dan kategori yang kedua adalah mereka yang belum bisa menduduki jabatan
dalam perusahaan itu secara langsung dan tetapi harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu karena mereka belum mempunyai pengalaman kerja sebelumnya. Selanjutnya ada pelatihan pengembangan untuk kategori yang kedua tersebut supaya lebih memantapkan mereka agar mereka bekerja secara efektif dan efisien dalam suatu jabatan yang diperlukan oleh perusahaan. Selanjutnya yang kelima ada kebijakan kompensasi. Setelah mereka bekerja, perusahaan juga harus mempunyai kebijakan kompensasi, yaitu berupa upah, gaji, atau tunjangan perumahan, kesehatan, hari tua, atau intensif dan premi yang diterima oleh perusahaan. Besarnya kompensasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendidikan, jabatan, wewenang, dan tanggung jawab karyawan. Jadi semakin tinggi wewenang dan tanggung jawab karyawan, maka semakin tinggi pula kompensasi yang diberikan perusahaan kepadanya. Selanjutnya ada perencanaan dan perencanaan karir. Perencanaan karir adalah perjalanan kerja seorang selama berada di perusahaan. Jadi karir seorang lebih banyak ditentukan oleh orang yang bersangkutan seperti manajer. Mungkin di situ dia mengerti karyawannya karirnya bagus atau buruk. Selanjutnya ada kebijakan kesejahteraan, yaitu keselamatan dan kesehatan karyawan. Perusahaan juga perlu memikirkan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan karena karyawan merupakan tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Kesehatan kerja menunjuk pada kondisi fisik dan mental karyawan akibat yang dilakukan akibat lingkungan kerja. Misalnya ada kecelakaan kerja, ada salah satu karyawan yang mendapati kecelakaan kerja, maka perusahaan wajib untuk memberikan kebijakan keselamatan dan kesehatan atau kebijakan kesejahteraan bagi karyawan tersebut. Selanjutnya yang terakhir yang kedelapan adalah pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ada beberapa faktor. Yang pertama adalah memasuki masa pensiun. Jadi apabila karyawan memasuki masa pensiun, yaitu pada usia 55 tahun atau 60 tahun, maka karyawan sudah dilakukan pemberhentian kerja. Dan pemberhentian kerja secara pensiun ini adalah pemberhentian kerja secara terhormat karena sudah waktunya pensiun. Selanjutnya ada permintaan pengunduran diri atau resign karena mungkin tidak ada kecocokan antara karyawan dengan atasan atau dengan perusahaan. Yang selanjutnya ada pemecatan karena melakukan kesalahan. Selanjutnya ada pensiun dini. Pensiun dini dilakukan karena karyawan mungkin mempunyai penyakit akut atau penyakit berat lainnya sehingga karyawan tidak dapat melanjutkan jabatan dalam perusahaan tersebut. Namun pensiun dini juga dapat dilakukan karena perusahaan yang sedang mengalami kebangkrutan sehingga perlu mengurangi karyawan yang dianggap tidak produktif atau biasanya kita sebut dengan PHK. Dan akhir-akhir ini sering terjadi karena adanya pandemi. Selanjutnya adalah karena meninggal dunia. Pemberhentian terakhir adalah karyawan meninggal dunia dengan berbagai sebab seperti sakit atau kecelakaan. Pemberhentian dalam kasus ini secara otomatis akan terjadi. Tinggal bagaimana perusahaan memenuhi hak karyawan tersebut seperti kompensasi yang diberikan atau lain sebagainya. Pokoknya hak-hak karyawan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Baik lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.